Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Kita masuk adab yang ke-10 ya, dari adab-adab muallim. Qala al-muallif rahimahullah, al-ashir yang ke-10, dawamul hirs 'alal izdiyad, kontinunya semangat untuk menambah apa? Menambah ilmu. Orang alim itu semangat menambah ilmu, apalagi orang jahil. Tapi kenyataannya orang alim lebih semangat daripada orang jahil. Semestinya orang jahil yang harus lebih semangat karena dia jahil. Kalau orang alim, dia sudah alim. Tapi kenyataan yang terjadi, orang alim lebih semangat daripada orang jahil. Itulah karena keutamaan ilmu ya. Orang kalau udah tahu ilmu, sudah ngerti betapa pentingnya ilmu, betapa berharganya ilmu, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan kecuali akan menambah dan memperbanyak ilmu. Dengan cara apa? Bimulazamatil jiddi wal ijtihadi, dengan menekuni kesungguhan dan keseriusan, serius dan sungguh-sungguh. Jadi orang alim itu hidupnya serius, hidupnya sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, untuk memperbanyak ilmu, untuk meningkatkan ilmu, meninggikan ilmu, menyempurnakan ilmu. Wal muwadzabati ala wadhaifil awradi minal ibadati, kemudian juga tekun ala wadhaifil awrad, pada tugas-tugas wirid-wirid. Wirid itu artinya rutinitas, ibadah yang rutin itu disebut wirid. Jadi menekuni tugas-tugas wirid-wirid minal ibadah, dari ibadah-ibadah seperti sholat sunnah, zikir, membaca Quran dan sebagainya. Wal istighal wal ishghal, kemudian sibuk dan menyibukkan diri. Istighal sibuk, ishghal menyibukkan diri. Qiraatan wa ikra'an, membaca buku, dan ikra' itu membacakan buku kepada guru. Kalau qira'atan sendiri, kalau ikra'an membacakan kepada guru agar guru mengoreksi. Wa mutala'atan wa fikron, kemudian menelaah itu sama dengan melihat ya. Menelaah, melihat artinya meneliti. Wa fikron, dan berfikir. Wa ta'liqan, kemudian memberikan ta'liq, catatan kaki atau komentar. Ta'liq komentar, tapi komen-komen terhadap kitab nih, bukan komen-komen medsos. Wa hifdhan, menghafal. Wa tasnifan, menulis. Wa bahthan, membahas itu mencari suatu hukum dari berbagai sumber-sumbernya, dari kitab-kitab ulama dan sebagainya, kemudian disimpulkan. Itu namanya bahas. Kalau itu bahas hukum, ada juga bahas hadis ya, macam-macam bahas. Jadi inilah kegiatan seorang alim, membacakan, menelaah, berpikir, memberikan komentar,
menjaga menghafal gitu. Jadi orang sudah alim pun masih tetap rajin menghafal, apalagi yang tidak alim. Ketekunan seperti ini sudah mulai langka ya. Saya dulu ketika di Yaman ingat ada seorang syekh yang di sela-sela kesibukannya mengajar, dia kadang-kadang sendirian megang buku kecil sambil duduk gitu, sambil merem-merem gitu, menghafal. Padahal udah syekh, masih dia pegang hafalan. Kadang-kadang kita yang muda, yang penuntut ilmu malah nggak menghafal, kalah jauh dengan orang yang sudah alim. Nah begitulah sejatinya orang yang betul-betul berilmu itu seperti itu. Sudah langka kehidupan begitu itu. Kalau di kehidupan masyarakat umum luas kayak gini, itu heterogen begini, nggak tahu siapa yang ada gitu. Makanya yang lebih muda di lingkungan markas, pusat ilmu memang Islamic Center gitu. Islamic Center yang betul-betul menghargai ilmu ya. Kadang-kadang Islamic Center cuma kegiatan apa nggak jelas ya. Sudah langka sekali. Yang di markas ilmu seperti itu saja kadang nggak semuanya begitu ya, masih termasuk hitungan langka. Orang yang sudah senior, udah ilmunya kemana-mana, tapi masih rajin menghafal matan-matan kecil, kitab-kitab yang dihafal oleh penuntut ilmu. Dia maksudnya dia murojaah, kadang murojaah hafalan, kadang juga menambah. Dulu ketika kita setoran Bukhari Muslim misalnya, itu guru yang menerima setoran kita sedang menghafal musnad, Ad-Darimi, musnad panjang lebar itu 27.000 hadis atau berapa. Jadi begitu kegiatan orang alim, masih menghafal terus. Kemudian wala yudayyi'u syai'an min awqati umrihi, tidak menyanyiakan sedikit pun dari waktu-waktu umurnya. Makanya kalau orang yang memang sudah hobi dengan ilmu, dia kerja pun rasanya kayak males begitu ya. Tapi nggak boleh males ya, hidup harus kerja. Makanya dia akan berusaha memilih. Hidup itu pilihan ya, pekerjaan juga pilihan. Kerja di sana gajinya 10 juta tapi waktunya habis, nggak ada kesempatan belajar. Atau kerja begini-begini doang, penghasilannya nggak jelas, kadang dapat 1 juta, kadang 2 juta, tapi bisa maksimal menuntut ilmu. Nah itu kalau orang cinta ilmu milih yang kedua, kalau orang cinta ilmu. Nah itulah pilihan, hidup itu pilihan. Bisa jadi menurut pandangan kebanyakan orang itu pilihan pahit, kok orang itu milih yang pahit ya, padahal sejatinya itulah yang manis. Karena pahit dan manis itu beda antara zahir dengan batin, beda antara dunia dengan akhirat ya. Pandangan kita sesuatu yang manis di dunia itu padahal pahit di akhirat. Sesuatu yang pahit di dunia itu manis di akhirat. Dan itu senantiasa begitu. Timbangan perkara dunia dengan akhirat itu selalu terbalik. Makanya yang hidup di dunia ingin bersenang-senang, di akhirat sengsara. Kalau di dunia ingin bersungguh-sungguh sehingga meninggalkan kesenangan dunia, di akhirat akan bersenang-senang. Begitulah kehidupan ya. Makanya hidup itu pilihan, terserah kita mau pilih yang mana. Yang jelas itulah yang menjadi penentu masa depan kita nantinya gitu di akhirat. Kita mau apa namanya, gaya hidup seperti apa gitu. Kita pengen di akhirat memiliki posisi di mana gitu di surga. Mau yang rendah-rendahan saja ya terserah, itu pilihan ya. Makanya kalau agama isinya ya Quran, hadis isinya motivasi untuk meraih yang tertinggi. Tapi kadang-kadang orang nggak dapat taufik, memang nggak mau, ya sudah, masing-masing orang kembali kepada pribadinya, seleranya masing-masing. Kemudian tidak menyanyiakan waktu sedikit pun dari umurnya, fi ghairi ma huwa bisodadi minal ilmi wal amal, pada selain apa yang dia dalam
urusannya gitu, dia berkepentingan dengannya, pada selain yang kepentingan dia, yaitu apa? Ilmu dan amal. Jadi tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selain ilmu dan amal. Waktunya hanya untuk ilmu dan amal, ilmu amal. Terus rekreasinya kapan? Ya, seandainya rekreasi pun tidak menyita waktu, tidak menyita umur. Seandainya ya kita semuanya punya kepentingan duniawi, pasti makan misalnya, makan pun tidak menghabiskan umur, minum pun nggak menghabiskan umur. Begitulah orang-orang yang betul-betul hidupnya untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa biqadri darurati. Nah, jadi waktu yang lain selain untuk ilmu dan amal itu hanya sesuai dengan kadar darurat saja, seperti aklin, makan. Ya makan darurat, nggak mungkin kita nggak makan. Maka seandainya harus makan pun jangan banyak-banyak, jangan menghabiskan waktu ya. Kalau ada pilihan, ini makanan enak tapi ngunyahnya agak lama, ini nggak enak tapi cepat selesai. Nah, orang kalau memang dia lebih memilih ilmu, pilih yang cepat selesai, karena biar kembali bisa belajar lagi begitu. Tapi kalau gaya-gaya antum nggak usah lah. Kalau orang waktu kosong aja nggak belajar, ya udah ada makanan enak ya makan aja enak, sayang nggak dimakan. Tapi kalau memang betul antum serius menjadi penuntut ilmu yang sejati, soal makanan pun dipilih yang paling mudah. Seperti Abu Wafa, beliau memilih makanan itu roti kering daripada roti basah, karena roti basah harus dikunyah. Kalau roti kering dia tumbuk, kemudian dimasukin mulut, disentor pakai air, nggak pakai ngunyah, selesai cepet. Sampai setingkat itu. Dan manusia rata-rata pikir roti yang basah, yang empuk, yang enak, ini kering udah tinggalkan. Nah, itulah pilihan ya. Begitu ulama, begitu orang yang alim. Kemudian ausurbin, minum juga tidak ngabisin waktu. Ada orang minum satu cangkir kecil 3 jam nggak selesai, ya kan? Di kafe, di kopi tiam, di warkop, di kafetaria, di kopi, warung kopi, sampai yang punya warung gerundel, ini orang beli cuma satu cangkir, ngobrol nggak habis-habis. Nah, itu orang yang nggak tahu ilmu seperti itu, rela-rela saja buang-buang waktu. Ya memang itulah kenikmatan hidupnya di situ, lebih menikmati dunia daripada akhirat, lebih menikmati nafsu daripada agama, daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum saja bisa menyita waktu. Kemudian au naumin, tidur. Dulu guru saya cerita, ketika kita masih belajar di motivasi, oh dulu kita kalau di Yaman tidur 2 jam sehari semalam. Masya Allah, kok bisa ini? Bahkan ada guru saya lagi nggak sempat keluar negeri, sepertinya sampai sekarang masih di Indonesia. Itu di Indonesia juga, beliau bilang saya 2 jam cukup sehari semalam. Dan Masya Allah, memang luar biasa hafalan Qur'annya. Beliau guru Qur'an yang anaknya kemudian buta dan hafid Qur'an juga, sudah sempat di Madinah kemudian pulang, kemudian kecelakaan, buta tapi hafal Quran. Itu beliau bilang begitu dulu. Saya belajar sama beliau, bilang saya 2 jam cukup sehari semalam. Tapi antum jangan coba-coba katanya.
Kalau mau coba ya pelan-pelan, dikit-dikit, dikurangi, jangan langsung tiba-tiba 2 jam. Mungkin bisa malam ini, malam besok mungkin masih bisa, besoknya lagi sakit, ambruk, malah nggak bisa belajar. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang berat itu harus dirintis, pelan-pelan, bertahap. Segala sesuatu tuh begitu ya, sama. Orang nggak pernah angkat barbel tiba-tiba langsung angkat berat-berat itu, pas sampai tengah-tengah patah tulangnya. Jadi nggak bisa dipaksakan ya, pelan-pelan, bertahap. Kemudian istirahatin atau istirahat itu mencari rohah, mencari kenyamanan. Kenapa? 5 lalin, karena kebosanan. Jadi kalau kita belajar pasti bosan, butuh istirahat gitu. Dan itu manusiawi. Yang kalau melakukan sesuatu nggak perlu istirahat siapa? Malaikat. Malaikat nggak perlu istirahat, la yafturun, mereka nggak futur, mereka nggak lemah, mereka nggak capek. Ya itu makhluk Allah yang memang Allah beri kekuatan seperti itu. Manusia tidak. Kita manusia biasa pasti capek, pasti lelah, pasti bosan. Makanya Allah pun memberikan keringanan pada kita, boleh istirahat, memang gitu. Bahkan orang yang puasa terus dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa terbaik puasa Daud. Puasa buka gitu. Jadi itulah moderatnya Islam ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, ajaran yang terbaik. Ini ajaran paling moderat. Kemudian au adai haqqi zaujatin, termasuk menunaikan hak istri. Makanya di antara ulama ada yang nggak mau menikah atau memang nggak sempat menikah, bukan karena nggak suka sunnah Nabi, tidak, tapi memang kesempatan untuk menikah nggak ada. Atau ada sebenarnya tapi dia masih lebih memilih ilmu daripada istri, khawatir ketika dia nikah istrinya nanti yang tidak terpenuhi hak-haknya, karena lebih fokus dengan ilmu. Dan itu banyak ya. Abdul Fattah Abu Ghuddah punya kitab Huzab minal ulama, itu ratusan ulama membujang sampai mati, tidak sempat menikah karena lebih memilih ilmu, sibuk dengan ilmu. Auzairin atau pengunjung juga, menunaikan hak pengunjung ini juga kadang-kadang orang itu perlu menyedikitkan kawan, sehingga apa? Yang berkunjung nggak banyak-banyak. Nah sekarang kadang orang berkunjung nggak cuma ke rumah, tapi ke halaman medsos kita. Kita punya akun, dikunjungi orang, ada orang komen dan sebagainya, atau ya orang japri langsung. Ini juga menyibukkan. Gara-gara ada medsos hari ini, orang nggak bisa menjadi ulama seperti zaman dulu. Jauh. Orang dulu nggak diganggu oleh medsos. Orang dulu nggak disibukkan dengan banyaknya pengunjung. Kalau ada yang berkunjung ya hak diberikan haknya. Makanya dulu ada juga kebiasaan seorang alim sambil menjamu tamu sambil mengerjakan perbuatan yang sekiranya tidak mengganggu sambutan dia terhadap tamu, seperti misalnya sambil mengasah pensil dulu, asah. Jadi nggak ganggu tamu, nggak masalah sambil ngasah. Jadi kalau sambil baca kan mungkin tamunya terganggu, nggak ditanggapi gitu. Kalau ngasah pensil masih bisa sambil ngobrol gitu. Entah dulu pensilnya gimana, yang jelas ada istilah begitu ya, mengasah pensil. Kemudian au tahsili kutin, atau menghasilkan kut. Jadi ahli ilmu itu yang penting ada kutu yaumihi, kata Nabi SAW, wa indahu kutu yaumihi, dan di sisinya ada makanan hari itu. Dan kut itu artinya makanan pokok. Maka penuntut ilmu itu nggak berpikir tentang makanan sekunder, apalagi tersier. Makanannya makanan pokok. Apa itu?
nasi, udah nasi pokoknya, yang penting ada nasi masuk. Kalau nggak bisa masuk kecuali pakai ayam, tambahi ayam. Jadi udah makanan pokok aja, nggak berlebihan. Kalau bisa beli ayam di warung sebelah, ngapain harus jauh-jauh gitu. Sekarang kalau bisa pesan, ngapain harus keluar? Ya terserah, itu semuanya pilihan. Yang jelas tidak membuang-buang waktu intinya ya. Kemudian wa ghairuhu mimma yahtaju ilaihi, dan selain itu dari perkara-perkara yang dibutuhkan. Au di alamin, atau karena suatu derita, awirihi, atau yang lainnya, mimma yata'adzaru ma'hul istighol, yang menjadi udur bersamanya kesibukan. Jadi menjadi sibuk karena sakit misalnya, itu darurat, nggak bisa ditinggalkan. Memang namanya orang sakit, gimana? Sakit butuh ke dokter, atau butuh beli obat, atau butuh macam-macam ya agar penyakitnya reda. Maka itu jelas sesuatu yang menyibukkan dan tidak bisa dihindari, itu darurat. Fa inna baqiyata umril mu'min la qimata lahu. Ya, selain itu sesungguhnya sisa dari umur mukmin itu enggak ada harganya lagi. Selain yang darurat-darurat itu, dan ilmu serta amal enggak ada gunanya lagi. Ya, jadi umur mukmin itu cuma 3 ya. Darurat, ilmu, amal. Nah, selebihnya nggak ada gunanya. Selebihnya nggak ada gunanya. Wa man istawa yaumahu fahuwa mahbunun. Barang siapa yang sama 2 harinya, maka dia tertipu. Laki mata lahu tadi artinya apa tadi? Maghbunun itu khosir, rugi, tertipu, rugi. Jadi kalau 2 hari itu sama, maka dia tertipu. Ya artinya tidak ada peningkatan gitu. Hari ini seperti hari kemarin dari segi ilmu atau amal, nggak ada tambahan. Itu orang yang rugi dan tertipu. Maghbun itu tertipu dalam perdagangan, jadi rugi, memang artinya rugi. Tertipu dalam perdagangan ya rugi. Wa kana ba'duhum la yatrukul istighal li urudi maradin khafifin aw alamin latifin. Dan sebagian mereka tidak meninggalkan kesibukan, belajarnya atau ibadahnya karena adanya penyakit yang ringan atau derita yang lembut. Jadi sakit kepala sedikit ditahan, tetap masih bisa belajar, tetap masih bisa sholat, ibadah dan sebagainya. Jadi derita yang sedikit tidak dihiraukan oleh orang-orang yang memang sudah sibuk dengan amal-amal akhirat. Wa kana ba'dhum la bal kana yastashfi bil ilm. Bahkan di antara mereka meminta kesembuhan dengan ilmu. Artinya apa? Tadinya pusing, kemudian belajar hilang pusingnya. Orang dulu kalau ngantuk langsung ambil buku, hilang ngantuknya. Orang sekarang kalau mau tidur pegang buku, cepat tidurnya. Jauh berbeda. Ini betul, ada pernyataan begitu. Kalau aku tertimpa kantuk, aku segera ambil buku dan hilang ngantuk itu. Masya Allah. Orang sekarang pegang buku malah ngantuk. Yang nggak ngantuk pegang apa coba? Gadget ya. Masya Allah. Iya nggak ngantuk itu. Suaranya bukunya menyala. Sorot. Baca buku di gadget jadinya
antara ngantuk dan nggak ngantuk, bingung, seperti orang minum kopi susu. Kopi bikin melek, susu bikin ngantuk, jadi bingung. Kemudian wa yushghilu nafsahu biqadril imkan, dan dia menyibukkan dirinya dengan kadar kemampuan, kemungkinan, sesuai dengan kadar kemungkinannya. Jadi minta kesembuhan dengan ilmu, mencari kesembuhan dengan ilmu. Sebagaimana dikatakan, idza maridna tadawaina bidzikrikum. Jika kami sakit, kami berobat dengan mengingat kalian. Wa natruku dzikra ahyanan fanan takisu. Dan kami meninggalkan zikir kadang-kadang, maka kami pun terbalik, mundur gitu, rugi. Jadi kalau kami nggak zikir malah rugi. Jadi kalau sakit kami zikir sembuh, kalau kami nggak zikir makin sakit. Wa dzalika li anna darajatal ilmi darajatu wirasatil anbiya. Hal itu dikarenakan derajat ilmu itu adalah derajatnya pewaris para nabi. Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada para nabi, dan berikutnya tidak ada yang lebih tinggi daripada pewarisnya para nabi. Wala tunalu al-ma'ali illa bisyikil anfusi, dan tidaklah diraih ketinggian-ketinggian kecuali dengan melelahkan jiwa, dengan merepotkan nafsu gitu. Jadi orang kalau mau meraih cita-cita yang tinggi itu harus capek, memang harus kerepotan nafsunya. Kalau nafsunya suka santai, ya nggak akan pernah menjadi orang yang hebat. Itu dalam urusan dunia saja kita bisa menyaksikan ya, siapa yang bisa meraih medali emas itu bukan orang santai, pasti itu orang yang gigih dalam berlatih bertahun-tahun, bahkan bersaing, berlomba, berpacu, bukan orang santai. Itu urusan dunia, dan itu sebagai pelajaran bagi kita yang mengejar akhirat. Kenapa santai? Orang mengejar dunia yang fana aja gigih, begitu pantang menyerah ya, tak pernah surut semangat. Kenapa orang yang mengejar akhirat malah lemah semangat, santai-santai? Itu menunjukkan apa? Tidak beriman atau lemah iman. Sebenarnya percaya nggak sama akhirat? Yakin nggak dengan janji Allah? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku. Dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan la yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ini populer perkataan Yahya bin Abi Katsir, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya Sahih Muslim. Imam Muslim menuliskan hadis ini setelah beliau menceritakan begitu capeknya mencari satu perawi, satu sanad gitu, untuk menilai sebuah sanad butuh waktu berhari-hari. Maka kemudian beliau datangkan perkataan ini, la yustata'ul ilmu illa birohatil jism. La yustata'ul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak dimampui atau tidak diraih dengan santainya badan. Jadi yang santai-santai nggak paham-paham itu wajar. Makanya kita sebagai guru tuh tahu mana murid yang santai-santai, mana yang serius gitu. Kalau yang santai-santai nggak paham-paham, ditanya bengong, lah nggak murojaah, santai nggak mau murojaah kadang. Dia ada yang protes, Ustadz saya udah murojaah tapi masih belum bisa jawab, berarti kurang doa. Sudah berdoa, kurang banyak, kurang maksimal, tambahi lagi. Kalau sudah mentok semua usaha dilakukan, ternyata nggak bisa juga, nah baru dapat udzur nanti dari Allah. Semoga Allah memaafkanmu. Gitu.
Kalau masih ada sisa tenaga, masih ada sisa waktu, bilangnya udah habis, udah penuh, udah maksimal, antum berdusta, ya. Belum maksimal usaha kita. Jangan merasa udah maksimal kemudian nggak bisa, nggak. Tidak ada kata nggak bisa, ya. Kalau orang itu maksimal dalam berusaha, pasti Allah beri. Dan itu janji Allah, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan kami. Jadi kalau bersungguh-sungguh, Allah pasti tunjukkan. Kalau enggak ditunjukkan, bukan enggak, belum. Tambah lagi, maksimalkan lagi, tambah lagi. Seperti dulu ada pakar nahwu dan pakar qiraah kalau salah, ya, Al-Kisai, pakar qiraah, ya. Itu termasuk orang yang tidak paham nahwu, lama berkepanjangan. Kemudian melihat tetesan air yang bisa menembus batu, melubangi batu. Beliau pun menyimpulkan, hatiku tidak sekeras batu dan wahyu tidak selembut air, lebih kuat daripada air. Masa wahyu nggak bisa nembus hati, gitu. Akhirnya kembali lagi belajar, diulangi dan bisa, gitu kan. Orang jangan putus asa, ya. Jangan putus asa. Usaha yang mati-matian pasti akan menghasilkan. Sambil tawakal, jangan lupa, pasti berhasil. Antum melihat saja orang-orang sukses, itu orang yang pantang menyerah. Kalau dikit-dikit menyerah, itu mental pecundang, mental gagal. Lihat orang yang sukses dalam masalah bisnis, ekonomi, masalah penghasilan materi dunia, lihat, itu bukan orang yang gampang menyerah. Apalagi bisnis, persaingan ketat, banyak sekali macam-macam lah tantangannya. Jatuh bangun, akhirnya melejit sukses. Nah, itulah kegigihan, ya. Kalau kita tidak gigih dalam menuntut ilmu, malu sebenarnya sama orang yang mencintai dunia. Kenapa kalah dengan pecinta dunia? Pecinta dunia sampai bisa begadang malam demi menikmati dunia. Kenapa kita nggak bisa menikmati akhirat dengan begadang malam? Berarti kita sebenarnya belum benar-benar meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan apa? Perkara yang dibenci oleh nafsu kita. Jadi memang kalau mau masuk surga, ya siap-siap memenjarakan nafsu, gitu. Siap-siap mengekang nafsu, siap-siap menyulitkan nafsu, merepotkan nafsu, itu bisyikil anfus, ya, dengan merepotkan nafsu. Memang kalau nafsu kita masih nyaman, masih santai, merasa aman di zona nyaman, itu orang yang tidak akan pernah meraih prestasi yang tinggi, apalagi surga, ya. Prestasi dunia saja enggak, apalagi surga. Turidina idrakal ma'ali rakhisatan. Kamu di sini wanita. Siapa maksudnya ini? Nafsu. Kamu, wahai nafsu, ingin meraih ketinggian rakhisatan dengan harga yang murah. Wala budda duna syahdi min ibrin nahli. Tidak boleh tidak antara syahd itu apa namanya, sarang tawon, gitu. Itu ada yang namanya suntikan atau sengatan lebah. Orang untuk bisa dapat madu harus disengat lebah. Itu menggambarkan untuk meraih kebaikan harus bersusah payah. Pepatah kita apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nggak bisa tiba-tiba berenang-renang ke tepian. Harus berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu. Sebagaimana juga dikatakan, la tahsabal majda tamron anta akiluh. Jangan kamu kira kemuliaan itu hanya sebutir kurma yang kamu makan. La tablughul majda hatta tal'aqal sabra. Kamu tidak akan bisa sampai kepada kemuliaan sampai kamu
menjilati kesabaran. Talaqo laiko yal aku, ya. Apa namanya? Ya, menjilati kesabaran. Harus sabar gitu. Imam Syafi'i juga punya syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu berharap kesuksesan tapi tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu tidak berlayar di atas daratan. Jadi harus menempuh jalan, ya, harus bersusah payah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, jadi penulis kitab ini madhabnya Syafi'i, makanya banyak menyebutkan Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Hakun ala talabatil ilm, wajib atas penuntut ilmu, bulughu ghayati juhdihim, mencapai puncak kesungguhan mereka. Wajib itu. Kalau belum sampai puncaknya jangan menyerah. Fil istiktsari min ilmihi, dalam memperbanyak ilmu. Wasabru ala kulli arudin, dan sabar atas setiap penghalang. Sabar atas setiap penghalang. Duna talabihi, yang menghalangi menuntut ilmunya. Wa ikhlasun niyati lillahi, dan mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala. Fi idraki ilmihi, dalam meraih ilmunya. Nasson wastimbaton, baik nas, dalil maupun istimbat. Istimbat berarti menggali hukum dari dalil. Jadi untuk meraih itu semuanya dengan kesabaran dan keikhlasan. Wa raghbatu ilallah, juga keinginan yang kuat kepada Allah Ta'ala, fil auni alaihi, agar Allah membantunya. Jadi ini tawakal namanya. Pertama, mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin, kemudian sabar, ikhlas, tawakal. Ini kunci orang bisa menjadi orang yang alim. Wa qala Rabi', lam ara asy-Syafi'iyya, aku tidak pernah melihat Syafi'i akilan binaharin, makan di malam di siang hari. Aku nggak pernah melihat Syafi'i makan di siang hari, berarti puasa. Insyaallah. Wala naiman bilailin, dan tidak pula melihat dia tidur di malam hari, berarti sholat, ibadah. Masya Allah. Hidupnya gimana tuh kayak gitu? Listighalihi bitasnif, karena beliau sibuk dengan menulis. Siang nggak makan, malam nggak tidur. Wa ma'a dzalika fala yuhammilu nafsahu min dzalika fawqa taqatiha, dan bersama itu maka jangan membebani nafsunya, ya, dari hal itu lebih dari kemampuannya. Silakan paksa nafsu tapi jangan melebihi kemampuan, ya. Kalau melebihi kemampuan malah kita yang rugi nanti, nggak sanggup melanjutkan perjalanan. Kemudian kaila tas'amu wa tamalla, tas'ama wa tamalla, sehingga tidak bosan dan tidak jemu. Jadi kalau terlalu berat malah bosan, jemu. Nanti dikit-dikit minta piknik. Itu orang yang dikit-dikit minta piknik, minta rehlah, itu karena udah terlalu bosan. Ustaz, kapan rehlah? Bosan, capek, berarti terlalu terbebani. Untuk terlalu terbebani atau apa? Nggak tahu, ya, beda-beda orang. Farubama nafarat nafratan la yumkinuhu tadarukuha, dan bisa jadi terluput, atau apa namanya ini, apa ini, nafro nggak tahu, yang dia tidak bisa menyusulnya. Bal yakunu amruhu fi dzalika qasdan, bahkan seharusnya urusannya dalam hal itu adalah pertengahan, qasdan, sederhana.
Jadi jangan terlalu berlebihan. Wa kullu insanin absaru binafsihi, dan setiap orang itu lebih tahu tentang kemampuan dirinya, ya. Setiap kita lebih tahu tentang kemampuan diri kita masing-masing. Jadi kalau memang melihat kawan itu luar biasa di atas usaha kita, ya kita coba, bisa nggak niru. Ketika kita sudah coba ternyata nggak kuat, ya pelan-pelan menirunya, bertahap itu tadi, ya. Jangan langsung ditiru persis, bertahap. Intinya untuk meraih ketinggian memang harus mengerahkan semaksimal kemampuan, dan itu dilakukan dengan cara bertahap. Tidak harus sekonyong-konyong langsung berat, nanti akan putus di jalan malah. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Amin wa yakum. Ya. Ya. Ketika dia berusaha susah tapi ternyata diberi kemudahan, yaitu resiko. Sesuatu kalau dianggap sebagai resiko, maka dia tidak akan nikmati. Ada orang menikmati penyakit gak? Menikmati luka-luka, menikmati penderitaan, kan artinya ya sudah, itu resiko saja, tidak untuk dinikmati. Ya akhirnya seperti orang menikmati, tapi ya udah dijalani aja gitu. Seandainya ada kemudahan-kemudahan dari Allah, ya udah dipakai di jalan Allah, sudah, ndak pusing insyaallah. Orang yang memang fokus akhirat itu nggak pusing dengan dunia. Ada dunia nggak tambah seneng, nggak ada dunia juga nggak tambah sedih gitu, nggak ada kaitannya, sudah nggak peduli dengan tambahan atau berkurangnya dunia. Makanya ya orang yang bisa begitu itu kalau dia itu hidup jomblo gitu. Jomblo lebih gampang atur hidup. Kenapa? Enggak menyanyiakan hak orang lain nanti. Kalau dia punya istri, ya tentu saja istri yang siap berkorban sebagaimana suaminya, sama-sama mencintai ilmu. Seorang pencinta ilmu nikah dengan seorang pencinta materi, ya nggak bisa sinkron, itu nggak sekufu. Itu pasti akan terjadi banyak masalah nanti dalam rumah tangga. Maka pecinta ilmu nikah juga pecinta ilmu, hafidh Quran nikah juga dengan hafidhah. Hafidhah jangan mau dilamar selain hafidh. Kadang-kadang ada punya modal, duit, Ustadz saya mau nyari istri yang hafidhah. Kamu hafal berapa? Ya 30, juz 30 adalah. Kalau ustadz itu bijaksana nggak akan memberi. Dia guru tahfidz misalnya, nggak akan dikasihkan. Jangan mentang-mentangin orang kaya, nggak sekufu. Kalau hafidhah nikah juga dengan hafidh. Kenapa? Nanti bisa menjaga hafalan Quran bersama suami istri. Semangatnya sama insya Allah. Nanti kan bisa diatur. Iya, jangan meremehkan, jangan menggampangkan. Ini sekufu, ini aturan Islam ya, Rasul yang mengajarkan itu. Nanti insya Allah saya bina istri. Insya Allah nggak jadi juga, malah jadi belenggu ya. Dan itu banyak itu terjadi. Dulu semangat sekali belajar, begitu nikah hilang, entah kemana, tenggelam, ikut hanyut bersama istrinya, ikut hanyut ke dunia istrinya ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kadang ya, saya kemarin perjalanan ya ketemu banyak cerita gitu, walaupun ya mungkin nggak bagus juga, cuma kita ambil ibrohnya, artinya gibah juga gitu. Cuma kalau antum nggak tahu orangnya itu nggak gibah. Jadi ada ustadz ditawari nikah dengan seorang wanita kaya raya,
maksudnya istri kedua gitu, dia siap gitu. Nikah, terjadi nikah, tak berserang lama cerai, nggak sekufu. Kalau ustadz itu pecinta ilmu, sementara orang wanita kaya ini nggak cinta ilmu, nggak bisa sinkron, nggak bisa, susah. Dan itu kisah itu nggak cuma 1-2, itu banyak saya dapati. Kadang-kadang salah niat ya, nikah istri kedua harus yang kaya gitu, niatnya udah nggak betul. Jadi dalam pernikahan itu penting sekali menyamakan visi. Kalau kita cinta ilmu, cari istri juga yang cinta ilmu. Demikian juga wanita ini, wanita yang sering jadi korban. Wanita sudah cinta ilmu, tiba-tiba dijodohkan oleh orang tuanya, karena wanita sering dijodohkan kadang-kadang kan. Bapaknya seleranya itu yang udah punya mobil, itu yang udah ini, yang udah ini. Nikah berantakan, kacau. Jadi korban wanita itu. Kalau dia cuma korban menderita dari sisi dunia nggak masalah, ini menjadi menderita akhirat gitu. Cita-citanya yang ingin menuntut ilmu hilang, yang bahkan hafalan Qur'annya hilang, itu bahaya ya, seperti itu ya. Kedoliman dari sisi suami ketika berani menikahi hafidhah kemudian hafalannya hilang gara-gara pernikahan, itu termasuk mendolimi ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.